Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan dua orang teman saya, yaitu guru agama Buddha dan guru agama Hindu. Tentu saja dari kedua sisi kita ingin mengambil nilai yang terbaik. Apa itu? Tentang pendidikan agama. Betul Pak ya? Hari ini saya ingin bertanya kepada Pak Made terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu, nama budaya. Ya, kita tuh sering mengenal agama Buddha dan agama Hindu seperti sebagai sebuah saudara ya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pendidikan agama Hindu selama ini di sekolah Pak? Ya, pendidikan agama Hindu di sekolah umumnya, karena dulu kita satu dirjen, direktur jenderal Bimas Hindu dan Buddha dulu. Cuman karena untuk pengembangan Buddha berdiri sendiri dan Hindu masih juga berjalan, sehingga pengembangan pembinaan umat itu berjalan lebih maksimal ya. Nah, dalam hal ini pendidikan agama Hindu khususnya terus berjalan dan terus-menerus pembinaan di pura maupun di sekolah-sekolah, sehingga nilai-nilai toleransi dan kesamaan nilai-nilai agama baik Hindu maupun Buddha itu sering kita beritahukan kepada anak-anak, informasikan kepada anak-anak bahwa hidup ini adalah saudara sesungguhnya, kita sesama manusia, Wasudewa Kutumbakam namanya kalau dalam Hindunya. Sehingga apa yang kita hirup sama gitu, apa yang kita minum sama-sama air. Hanya karena mungkin karma kita berbeda-beda dalam kelahiran, tentunya karma juga berbeda-beda. Masing-masing punya karma wasana dan bekal garis tangan yang berbeda-beda. Ini yang perlu mungkin sering kita gaungkan kepada anak-anak baik Hindu maupun Buddha, karena kita masih satu lingkungan dan satu kesamaan yang tidak pernah lepas dari dulu. Antara adik dan kakak itu Pak Edi mungkin. Ya, dengan Pak Ardianto ya. Iya Pak. Pak Ardianto ini saya juga teman ngajar ya di sekolah Kemurnian Pak ya. Iya betul. Bagaimana Pak dengan pendidikan agama Buddha di sekolah Pak? Baik Pak Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Nama budaya. Selama ini kita di sekolah Kemurnian juga terus menciptakan toleransi dan kebersamaan dalam beragama, di mana sekolah Kemurnian adalah sekolah umum, ada 4 agama di sana. Oh, ada agama lain juga ya? Baik itu agama Islam, ada Kristen, Katolik juga ada, dan termasuk Buddha sendiri juga ada gitu. Di mana kita di sekolah Kemurnian itu dalam segala kegiatannya sesuai yang diajarkan Dhamma, kita selalu berpegang teguh pada ajaran toleransi itu sendiri ya, dimana kami juga selalu turut bersama-sama dalam melakukan kegiatan, baik itu berupa ibadah mingguan, ibadah bulanan, dan ibadah akhir tahun. Dan yang jelas di sekolah Kemurnian itu sendiri perayaan agama besar tiap-tiap agama selalu diadakan. Inilah salah satu bentuk komitmen dari para guru agama di sekolah Kemurnian untuk saling turut merasakan kekeluargaan secara kebersamaan. Demikian Pak Edi. Oke, kita nih sebentar lagi menginjak tahun 2022 Pak ya. Tentunya ada trik-trik atau tips-tips menyambut tahun baru ini Pak. Bagaimana dengan Pak Made nih? Menyambut tahun baru. Kita dalam rangka menyambut tahun baru ini kita sering bersama umat gitu. Kita kumpul di pura biasanya untuk perenungan, untuk bagaimana mengevaluasi diri atau pencarian jati diri ke dalam. Di tahun ini apa sih yang sudah dilakukan, nanti di tahun-tahun berikutnya apa yang menjadi target-target yang akan dicapai untuk bisa maksimal untuk melayani umat. Dan kita sudah membentuk di Hindu itu ada Pandunusa namanya. Kita di Pandunusa ini kita ada satu perkumpulan guru-guru agama Hindu seluruh Indonesia, yang mana
guru-guru ini saling mengisi di sana. Kegiatan apapun yang dilakukan, dan apapun yang kesulitan di lapangan, mereka melaksanakan proses belajar mengajar itu, kita selalu saling support dengan teman-teman di perkumpulan guru Pandunusa namanya Pak Edi. Nah, ini makanya kita lebih semangat jadinya, saling apa kekurangan kita, teman-teman yang lain menutupi gitu, memberikan, mengisi, kita haus dengan materi-materi, teman-teman yang lain juga ikut mengisi, saling gitu. berbagi melengkapi berbagai pengalaman. Itu Pak Edi yang harus kita terus gaungkan. Bagaimana dengan Pak Ardi nih menyambut tahun baru 2022 ya? Ya, biasanya tahun baru sendiri sebenarnya bagi kami bukan sesuatu hal yang baru ya Pak Edi ya. Iya. Tapi bagaimana kita memaknai tahun baru itu adalah tahun untuk merubah diri ke arah yang lebih baik gitu, sesuai dengan yang diajarkan dalam Dhamma, bahwa kita itu semakin hari umur kita itu semakin bertambah, bukan berkurang. Nah, bahkan setiap pergantian tahun kita juga diingatkan untuk selalu sadar bahwa pergantian tahun itu menurut Dhamma kita itu usia kita terus bertambah gitu ya. Jadi kami di sekolah ataupun di keluarga kemurnian, sekolah kemurnian tentunya, dalam rangka menyambut tahun baru ya, karena di masa pandemi sekarang ini ya kita adakan secara virtual ya. Jadi anak-anak ada yang merayakan dengan sukacita di rumah, dan ada juga yang sebagian di sekolah gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Demikian. Tentunya kita pun ingin mendengarkan pesan-pesan apa dari kedua bapak ini untuk anak-anaknya, anak muridnya. Nah, tentunya kami dari pendidikan agama Hindu, itu guru agama Hindu, berpesan kepada anak-anak jangan pernah berhenti untuk belajar dan meningkatkan prestasi, dan tentunya harus tetap bakti kepada orang tua, guru, dan pemerintah, serta selalu tanpa henti berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Ide Sang Hyang Widiwasa, dan selalu semangat untuk berjuang untuk meraih cita-citanya yang diinginkan di tahun-tahun berikutnya. Itu Pak Edi pesan kami kepada anak-anak ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Ardianto pesan kepada anak-anak yang beragama Buddha. Terima kasih Pak Edi. Tentunya kita sebagai pendidik, di samping mendidik dan membimbing anak-anak kita, ya pesan saya di masa pandemi ini, jagalah kesehatan kita ya, dengan terus menerapkan 5M ya, plus 1D, seperti yang dicanangkan oleh Departemen Agama ya. Di samping 5M 1D itu doa ya, dimana kita harus sering-sering melakukan puja bakti ya, melakukan sembahyang di saat masa pandemi sekarang ini. Kita isi batin kita dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik, agar apa yang kita lakukan bisa menambah tabungan karma baik kita ya, menambah kebajikan kita. Dan di samping itu ya, belajar tentunya yang utama sebagai kewajiban anak-anak di rumah ya. Dan harapannya ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini ya, anak-anak bisa bertemu kembali ya dengan guru-gurunya, termasuk guru-guru agama yang membimbing tentang moralitas tentunya ya. Diharapkan anak-anak mampu belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demikian Pak Edi. Oke, terima kasih spontanitas kita selalu dalam hal kebaikan. Terima kasih, salam sehat selalu.